Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, calon guru penggerak di Kota Banjarmasin kini sudah memasuki angkatan ke-9. Total ada 97 CGP yang telah melaksanakan lokakarya. Kota Banjarmasin setiap angkatan tak pernah absen menyumbangkan calon guru penggerak CGP yang kini telah memasuki angkatan ke-9. Bahkan di angkatan ini jumlah pesertanya terbanyak di tingkat provinsi hingga mencapai 97 orang. Kini CGP angkatan ke-9 memasuki lokakarya 1 untuk menilai sejauh mana keberpihakan pembelajaran yang kolaboratif, mandiri dan inovatif kepada murid yang dinilai langsung oleh pengajar praktek. Kegiatan yang digagas Balai Guru Penggerak Kalsel itu dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi di Aula SMP Negeri 6 Banjarmasin akhir pekan tadi. Nantinya selama 7 bulan CGP ini akan terus melaksanakan tugasnya hingga lokakarya 7 panen hasil sebelum ditetapkan sebagai guru penggerak yang diharapkan terjadinya transformasi pendidikan di setiap satuan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Terjadinya transformasi pendidikan di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah ya, dan seharusnya murid-murid menjadi senang proses pembelajarannya. Karena kalau sebelumnya pembelajaran itu berfokus pada guru yang mendominasi, sekarang murid-murid dilibatkan untuk proses pembelajaran yang menyenangkan. Ya, pesannya adalah terus semangat untuk melaksanakan transformasi pendidikan, namun jangan lupa karena tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru-guru harus tetap mengoptimalkan kewajibannya di kelas mengajar kepada murid tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai calon guru penggerak. Nuryadi pun mengapresiasi hadirnya guru penggerak di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Disdik memberikan penghargaan berupa pengangkatan sebagai kepala sekolah kepada guru penggerak sesuai Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Dan kami juga sudah mengapresiasi ya, ada 16 guru penggerak yang sudah kami angkat menjadi kepala sekolah SD, TK maupun SMP. Nah, sehingga ini adalah janji daripada pemerintah lewat Permendikbud 40 bahwa guru penggerak, kepala sekolah penggerak itu diangkat secara otomatis tanpa lewat tes apapun. Nah, inilah menjadi kebanggaan kami. Guru-guru penggerak yang ada di Banjarmasin akan kami prioritaskan untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Saat ini Kota Seribu Sungai menyumbang hampir 300 guru penggerak sejak angkatan pertama dan menjadi terbanyak di daerah ini. Kedepan diharapkan menjadi barometer pendidikan seiring menjadi penyangga ibu kota Nusantara. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Darul Ihsan Kecamatan Anjir Pasar, Barito Kuala untuk memenuhi undangan roadshow safari dakwah Ustadz Abdul Somad. Dakwah subuh Ustadz Abdul Somad UAS di Masjid Darul Ihsan, Desa Andaman, Anjir Pasar, Barito Kuala pada Sabtu 16 September tadi benar-benar menarik perhatian masyarakat Barito Kuala dan sekitarnya. UAS sendiri dalam mensiarkan dakwah Islam dikenal kelugasannya dalam menyampaikan penjelasan sehingga membuat masyarakat ingin melihat dan menyimak langsung tausiah Dai Kondang Asar Riau Indragiri Hulu. Bahkan para jamaah mulai berdatangan sejak pukul 3.30 WITA dan sebelumnya mereka menunaikan sholat subuh berjamaah di dalam dan di halaman masjid. Sekitar 60 menit seusai salat subuh, UAS menyampaikan tausiah tentang sederet akhlak Nabi Muhammad SAW. Dijelaskannya bahwasanya akhlak bukan kesepakatan manusia, tidak terbatas dan bukan untuk komunitas, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau akhlak bukan kesepakatan manusia, bukan perbuatan manusia. Kalau akhlak itu tidak terbatas, bukan komunitas, akhlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang yang ngomong etika, moral, akhlak, bapak, ibu, ini laki-laki semua ada orang. Ada perempuan.
kesempatan itu, Ketua Dewan Penasihat UAS Kalimantan Selatan Nadal Shah menyatakan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran acara ini dan berharap dengan dakwah dari Ustadz Abdul Somad ini bisa mengisi kekosongan hati yang belum diisi keimanan dan ketakwaan. Karena dakwah untuk kita umat muslim tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak PJ tadi pada sambutan beliau, dengan mendengarkan dakwah dari penceramah kondangan kita bisa mengisi kekosongan ya hati kita yang masih belum terisi dengan iman dan takwa. Itulah tujuan dari dakwah dari kami pendamping UAS, sahabat UAS Kalimantan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara karena ada kesalahan dan kesilapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus mewakili masyarakat Anjir Pasar menyampaikan terima kasih kepada sahabat UAS yang hadir di Masjid Darul Ihsan. Kami sangat berterima kasih kepada Ketua Yayasan, pertama Pak Haji Bakar, dan telah memberikan fasilitas inilah kepada tim UAS 1 Kalimantan Selatan sehingga UAS bisa berada di tempat kami. Yang mana kami sungguh menyambut luar biasa, yang dulunya kami hanya melihat di TV saja, sekarang kan bisa langsung ketemu dengan beliau, menyaksikan beliau. Alhamdulillah. Oleh itu kami tentu warga masyarakat Kecamatan Anjir Pasar pada khususnya pada umumnya itu mengharapkan untuk pada depan ini nanti beliau bisa datang lagi di Kabupaten Kuala. Kemudian tentu dengan kedatangan beliau ini sangat memberikan motivasi, tentunya bisa meningkatkan keimanan kita. Turut hadir dalam acara tersebut penjabat Bupati Batola Mujiat, Bupati Barito Utara, dan tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Informasi lainnya, serangkaian kegiatan dilakukan pemerintah kota dalam menyambut hari jadi ke-497 kota Banjarmasin. Salah satunya sholat hajat sebagai bentuk rasa syukur dan berdoa bersama agar semua rangkaian hari jadi berjalan lancar. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Pelaksanaan sholat hajat ini dipimpin langsung Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin Habib Ali Haider Al-Kaf, berlangsung di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Rabu malam. Tampak wali kota bersama wakil wali kota dan jajarannya hingga tokoh masyarakat dan agama turut khusyuk mengikuti sholat hajat ini. Wali kota Ibnu Sina berharap melalui sholat dan doa bersama, Banjarmasin selalu mendapatkan berkah dan terhindar dari bencana serta bahaya yang dapat merugikan warganya. Memberikan bimbingan dan juga mengabulkan hajat-hajat kita pada kami, khususnya hajat pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu rangkaian kegiatan yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Insya Allah setelah hajat ini, rangkaian kegiatan yang diikuti oleh masyarakat bahkan secara keseluruhan. Sementara puncak peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin tahun ini dijadwalkan pada hari Sabtu 23 September yang maju satu hari karena bertepatan hari libur. Malam harinya akan diisi dengan Gemilau Banjarmasin di Sungai Martapura dengan festival Jokong Hias Tanglong yang akan memukau warga kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, salah satu rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin ke-497, Wali Kota Ibnu Sina bersama Porkopimda dan SKPD lingkup pemerintah kota turut melakukan ziarah ke makam Sultan Suryansah yang ada di kawasan Jalan Kuin Utara, Banjarmasin. Kehadiran wali kota bersama istri dan jajaran Porkopimda dengan menggunakan mobil Viwi selepas konvoi ini disambut meriah puluhan pelajar sebelum memasuki arena pemakaman di kawasan Jalan Kuin Utara Banjarmasin, Kamis 21 September 2023. Rombongan tiba sekitar pukul 9 WITA disambut para alim ulama dan pengurus makam.
Wali Kota bersama wakilnya serta jajaran Forkopimda dan pimpinan SKPD, camat, lurah se-Kota Banjarmasin segera memasuki makam. Ziarah dimulai dengan pembacaan doa bersama, tahlil, dan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga. Kepada awak media, Ibnu menyatakan ziarah ini merupakan agenda rutin tahunan di setiap rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang jatuh pada 24 September. Tujuannya untuk memuliakan para pendiri Kota Banjarmasin yang telah berjasa menjadikan Kota Seribu Sungai maju hingga sekarang ini. Jadi kami berharap dengan kunjungan seperti ini, ziarah seperti ini, kita tetap ingat jasa-jasa para pendahulu kita dalam membangun Kota Banjarmasin yang sudah tidak muda lagi, usianya sudah 497 tahun. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah beriman, barasih, Wan, nyaman dan lebih bermartabat. Mohon doa warga Kota Banjarmasin. Tadi ada yang berbeda Pak, ada konvoy juga Pak, dari mana tadi Pak? Ya memang tadi kita ingin supaya dapat suasana sungai, kemudian juga kondisi Kota Banjarmasin. Sengaja kita ke pasar tadi sekedar menyapa masyarakat bahwa kita ingin memberitahu bahwa ini adalah rangkaian hari jadi kota. Supaya masyarakat juga yang masih belum memasang spanduk hari jadi, tolong dipasang, memeriahkan rangkaian hari jadi, ikuti, dan juga silakan masyarakat karena banyak rangkaian acara kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat sampai dengan tanggal 24 yang akan datang. Usai melakukan ziarah bersama, Wali Kota dan rombongan Forkopimda langsung menuju gedung DPRD Kota Banjarmasin untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD memperingati hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kalsel bersama jajaran Dinas PUPR melakukan peninjauan langsung pembangunan jembatan penghubung antar dua kabupaten, yakni Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar yang berlokasi di Kecamatan Jijangkit. Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR Provinsi melakukan peninjauan progres pembangunan jembatan penghubung antar dua kabupaten di Kecamatan Jijangkit, Kabupaten Barito Kuala. Peninjauan ke titik bangunan jembatan itu dipimpin langsung Ketua Komisi 3 H. Sahrujani. Sahrujani beralasan monitoring pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar ini guna memastikan progresnya sampai sejauh mana pelaksanaannya. Namun berdasarkan pantauan langsung di lapangan, fisik bangunan yang menjadi program kerja pemerintah daerah ini targetnya sudah mencapai apa yang diinginkan. Sahrujani berharap jembatan penghubung tersebut bisa selesai sebelum akhir Desember 2023 atau sebelum masa anggaran murni habis. Dengan begitu bisa memperlancar mobilitas dan transportasi masyarakat untuk menunjang perekonomian di dua kabupaten tersebut. Pembangunan antar kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar di Kecamatan Jijangkit, yang ini adalah program kerja dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami meninjau untuk melihat progres. Alhamdulillah pada hari ini menurut pengamatan kami sudah mencapai progres yang kita inginkan, dan mudah-mudahan di akhir Desember ini selesai, sebelum masa anggaran habis sudah selesai dan berfungsi di tahun 2023. Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Kalsel melalui PPTK proyek menyatakan jembatan ini ditarget rampung sebelum Desember 2023 sesuai kontrak pembangunannya. Kontrak kita sampai Desember, tapi kami usahakan bisa lebih cepat sebelum kontrak selesai. Sudah yang untuk paket jembatannya November kita usahakan. Di lokasi itu, salah satu warga setempat mengaku bersyukur dengan dibangunnya jembatan penghubung tersebut setidaknya mempermudah akses warga ke Kabupaten Banjar. Setelah jembatan ini rampung, dirinya juga berharap jalan di desanya bisa diperlebar lantaran saat ini kondisinya masih sangat sempit. Adanya jembatan ini mempermudah transportasi dari sana ke Martapura, lebih dekat. Dipermudahkannya jalan antara Bataula dengan Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya. Itu agak susah jalan. Masih sempit. Masih sempit. Diperlebar lagi. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua Sepekan akan segera kembali dengan informasi pembukaan TMMD ke-118 Kodim 1006 Banjar. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.